hari ini, malam ini. Kami mengucap syukur semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami, biar kami boleh, Tuhan, kesempatan itu Tuhan dapat kami gunakan, kami pakai dengan sebaik-baiknya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Saatnya kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan, urapi secara khusus hamba-Mu, pakai mulutnya Tuhan untuk menyatakan isi hati-Mu. Kau bungkus setiap kami dengan kuasa-Mu. Kau nyatakan isi hati-Mu pada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Shalom, terima kasih. Akhir bulan. Ini duit-duit, sing gak duit-duit, menin duit-duit tanggal 1. Malam ini tema terakhir bulan Oktober ya, nah, itu Holy Plan yang diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Kita baca dulu ya. Haleluya. Yeremia 29 enggak kelihatan terlalu jauh. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hampir setiap orang pasti pernah merasa cemas, merasa takut, khawatir akan kehidupan yang sedang dijalani. Siapa yang sini hidupnya selalu senang, nggak ada kecemasan, nggak ada rasa khawatir? Sehari aja, satu orang aja, walaupun mungkin duitnya banyak ya, penghasilannya ngalir terus, itu kan harusnya kan sukacita itu ya. Banyak duit, mau ini bisa, mau itu bisa, mau kemana bisa. Tapi pasti setiap orang pernah merasakan kecemasan, kekhawatiran, entah itu dalam dalam untuk masa depan atau masa sekarang ya, masa untuk kita cemas karena masa depan anak-anak kita, mungkin cemas dengan keadaan ekonomi yang saat-saat ini membuat banyak orang itu putus asa. Karena apa? Karena apa yang didapat itu tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan untuk sehari-hari. Kebanyakan masalah ekonomi, mungkin masalah sakit penyakit, sudah ekonominya enggak tepat, sakit, apalagi kena vonis, oh ini kanker yang sudah stadium sekian, itu malah enggak cemas lagi ya, mungkin gerigil ya, aduh takut, mau gini takut, udah enggak bisa mikir, cuman fokus kepada masalah itu. Mungkin banyak ya yang kita kecemaskan, mungkin masalah pendidikan anak-anak kita, aduh sekarang aja aku kayak gini, anakku masih sekolah, masih butuh biaya. Sedangkan sekarang aja masuk sekolah begitu mahal, apalagi nanti ya. Kita sudah mikirkan untuk masa depan anak-anaknya, kita pikirkan jauh-jauh. Itu bagi orang dunia. Tapi keberadaan Alkitab inilah sebagai peringatan bagi setiap orang percaya, bagi setiap umat Kristen. Walaupun dunia ini cemas, takut, khawatir, perang. Dari mulai ya Ukraina sama Ukraina sama Rusia ya. Terus sekarang Israel sama Palestina, Hamas. Itu sudah mulai. Sekarang lagi berita baru dari Malaysia ya, sudah mulai Inggris ngancam Malaysia.
dicabut kemerdekaan itu. Jadi tidak ada lagi untuk anui Malaysia. Udah mulai demo orang Malaysia. Begitu mencekam ya dunia ini. Tetapi bagi kita yang menjadi orang yang percaya, yang sudah diberikan Tuhan buku, yaitu Alkitab, kita tidak usah lagi ketakutan dengan masalah-masalah itu. Kita tidak usah lagi cemas dengan masalah-masalah yang saat ini. Iblis memang berusaha ya, terutama iblis itu tujuannya itu untuk anak-anak Tuhan, untuk orang-orang percaya. Karena kalau yang tidak percaya Tuhan Yesus itu dianggap bolo dewe, gak masalah, wis gak ngurus aku, karena kamu gak punya jaminan. Tapi yang dicari iblis itu orang-orang yang percaya, apalagi orang-orang yang sudah mulai mengenal firman Tuhan, mulai dia memberikan hidupnya untuk berdoa, untuk menyembah, untuk mulai rajin membaca firman. Itulah yang yang dikejar sama iblis. Iblis berusaha untuk menekan jiwa kita. Oleh karena itu setiap kita jangan lagi menyimpan hal-hal yang membuat kita bisa tidak fokus lagi sama Tuhan. Bentar ya. Malam ini saya beri judul Percaya Penuh Tanpa Khawatir. Jadi ayo kita belajar untuk kita itu percaya sepenuhnya tanpa ada kekhawatiran sama sekali. Kalau kita mengatakan, kita ngomong kita percaya sama Tuhan, tapi kadang kita melihat dengan mata kita ini timbul lagi khawatir. Itu yang membuat damai sejahtera kita itu hilang. Tapi kalau kita benar-benar hidup kita percayakan sama Tuhan, sekalipun kita melihat itu membuat kalau orang luar mungkin sudah enggak mungkin sudah mau bunuh diri, tapi buat anak-anak Tuhan, percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan khawatir sedikit pun. Kita baca di dalam Mazmur 127 ayat yang 1 sama kedua. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia, Tuhan, memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Itulah seperti di dalam Yeremia tadi ya. Dalam Yeremia tadi. Damai sejahtera rencana Tuhan itu rencana penuh dengan damai sejahtera dan pengharapan. Orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya itu tidak soro, maksudnya itu tidak tidak ngoyo. Dia hidupnya bisa menikmati. Sekalipun mungkin sekarang ini kita nggak punya uang ya, kita menghadapi mungkin ada anak kita yang sakit, kita nggak punya uang, BPJS diblokir lagi, udah kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita benar-benar itu percaya, damai sejahtera itulah yang membuat kita bisa menikmati apapun keadaan kita. Salomo mengingatkan ya bahwa segala yang kita lakukan
menjadi sia-sia jika Tuhan tidak berkarya. Seperti firman-Nya tadi di Mazmur 127. Kalau kita merancangkan, itu orang fasik itu ya. Orang fasik itu merancang-rancangkan. Aku besok mau melakukan ini, aku besok mau kerjakan ini, ada proyek, wis pokoknya tak lembur terus. Dia bekerja keras untuk mencari sesuap nasi. Tetapi apa? Tuhan yang memberikan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Itu orang-orang yang tidak mengenal Allah ya. Dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Dia makannya itu dengan susah payah, dengan mencari dengan keringat. Tetapi anak-anak Tuhan, kita hanya bersyukur. Kita tidak dibebani oleh hal-hal yang sia-sia. Tetapi Tuhan menyediakan bagi kita. Kita nggak perlu susah-susah jempalian sampai kita nggak pernah ada waktu untuk Tuhan. Kita nggak bisa beribadah. Kita nggak ada waktu untuk nyembah Tuhan. Karena apa? Waktu kita berikan. Aku lek gak saiki, gak kerja, aku gak oleh duit, aku gak iso tuku beras, aku gak iso iki, aku kudu bayar listrik, aku kudu nyicil utang, aku kudu bayar arisan. Jadi ya itu pengalaman ya, perempuan ya. Kan kalau cowok-cowok kan bagiannya ngasih istri duit, karo wis listrik tek piro mundak, banyu tek piro gak ngurus. Tapi istri ini yang harus mencukupkan. Perempuan kelihatannya memang ndak kerjanya cuma gitu. Tapi perempuan itu bertanggung jawab sepenuhnya di dalam rumah. Ngurusin anak, biar anak ini menjadi anak yang takut Tuhan. Kita bisa mengajarkan yang bagaimana mencukupkan penghasilan suami. Tetapi orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, Tuhan yang menyediakan segalanya. Karena ini pengalaman saya ya. Saya cuman waktu itu, saya bilang sama waktu pandemi itu ya. Apa pandemi kayak ngene wis ditutup. Nggak ada orang beli beras, anakku sak kompi gitu ya. Aku cuman aja ngobrol-ngobrol sama Maria. Tapi di dalam perkataan saya itu saya tidak ada rasa takut ya, cuman saya bawa, kalau saya merasa hati saya itu gitu, saya bawa doa. Aku cuman gini, saya tuh apa yang Tuhan omong, saya berusaha untuk mengerjakan. Saat kemarin beras mulai mahal ya. Beras ini sudah habis, ada yang kasih, ada yang ini. Tiba-tiba habis, saya cuma Tuhan, tinggal yang sekali saya masak. Pak, beras kuntek loh Pak ya. Ya apa ini? Aku cuman gitu aja. Loh ya ada aja ya. Orang itu besoknya gitu ya, saya terus besoknya beli ya. Tapi sore itu ada yang datang kasih. Gitu. Baru gelem tapi beras jatah, beras itu. Ya, gak apa-apa, lek dikei aku. Aku cuman senyum gitu loh, tak taruh tempat. Makanya jangan pernah takut dengan keadaan yang kamu hadapi saat ini. Tapi tujukanlah seluruh hatimu, pikiranmu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji, aku akan memeliharamu, aku akan menyertaimu, aku tahu segala kebutuhanmu. Jangan takut, bunga bakung aja aku hiasi, apalagi kita, anak-anaknya yang ditebus dengan darahnya yang mahal. Kita gak ditebus dengan emas loh, dengan darahnya Tuhan.
Untuk apa? Agar kita itu yang sudah mati yang nggak layak, nggak bisa masuk ke surga. Tuhan menebus kita. Loh, apalagi cuman untuk kebutuhan. Kalau hati kita percaya penuh, kita saat kita menghadapi hal-hal yang seperti itu, kita memuji menyembah, ada sukacita. Tuhan senang. Tuhan akan kirimkan. Jujur ya saudara, kalau melihat keadaan saya dengan usaha yang nggak jalan, saya sering ceritakan, warung kopi saya nggak kayak dulu, jual mie, saya tuh Tuhan aku mau buka ini, aku pengen apa biar ini ada uang masuk, aku gak duit modal Tuhan. Tiba-tiba teman gereja orang Batak itu, aku dikasih, Mbak apa gak dodol? Aku ketawa, gak ada modal ya, kalau tak kayak piro katanya gitu. Temenan tak? Ya wis kasih. Tapi ya modal itu laku bisa beli bisanya. Lama-lama kan berkurang gitu, panas-panas gini orang mungkin mau keluar makan itu males ya, mau ngopi males ya, panasnya kayak gitu. Jadi akhirnya saya ini 2 hari nggak jual, saya 2 hari nggak jual. Tapi ya nggak dodol, nggak apa-apa, kesel. Padahal kan apa namanya toppingnya ini mie-nya itu saya masak, saya kasihkan anak-anak, jadi makan nggak pakai nasi, pakai mie. Malah makan bosen ya masih ada mie-nya. Tapi saya bersyukur aja, Tuhan, aku percaya Tuhan yang janji berkati aku. Makanya tapi saya minta sama Tuhan, Tuhan beri aku kemampuan untuk aku selalu datang kepadamu, apapun keadaannya Tuhan. Karena apa? Tuhan memberkati kita. Apakah kita tetap diam aja? Enggak ada sesuatu yang kita berikan untuk Tuhan menyenangkan hatinya. Kita harus melakukan sesuatu. Kalau seperti kita mau diberi sesuatu untuk Bapak ya, dari Bapak. Apa kayak anak saya mau minta apa ke saya, dia mesti ngerayu, pijeti. Terus niku pasti gak tak kretek mah tak pijeti. Tujuannya apa? Pak Manang Reni minta dibelikan karena dia uangnya sudah habis. Nah seperti itulah kita itu sama Bapak deket-deket sama Bapak kita yang kekal. Jadi kalau kita itu selalu dekat sama Bapak, hati yang cemas, hati yang takut itu nggak ada lagi. Karena apa? Karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Kecemasan itu nggak bisa menguasai kita lagi. Yang ada saat kita menghadapi masalah, yang keluar dari mulut kita apa? Terima kasih Tuhan. Saya ini tadi jalan kaki ke sini karena anak-anak saya enggak ada, motor saya pakai ternyata van belnya itu kayak lepas apa-apa gitu, enggak bisa, akhirnya untungnya enggak jauh, jadi saya kembalikan lagi. Saya jalan kaki. Tapi saya terima kasih Tuhan. Saya enggak ngomel. Karena apa ya? Dengan ucapan syukur kita enggak berbeban. Kita dengan ucapan syukur yang dari hati, kita akan menikmati keadaan apapun. Kita bisa tersenyum. Padahal penghasilan saya enggak ada. Anak-anak saya ngasih. Tapi ikut makan 1 bulan penuh ikut saya. Ngasihnya enggak saya ceritakan. Itu tuntutannya cuma ngasih segitu. Tapi makan sehari 3 kali. Terus kalau apa namanya ke bensin nggak punya, mah itu titip tapi torok aku, gitu. Lah dihitung ya itu secara ini. Tapi saya sering saya itu
merenungkan gitu kebaikan Tuhan. Saya sering nangis. Karena apa? Saya sering begini, Tuhan, Kau lihat usahaku. Kau lihat aku nggak punya orang-orang yang bisa ngasih aku. Tapi aku nggak pernah kekurangan, Pak. Itu saya sering merenungkan itu gitu. Jadi kalau kita itu sering merenungkan kebaikannya, kita itu tidak bisa protes gitu loh. Kita nggak akan pernah protes. Karena apa? Tuhan sudah terlalu baik. Loh, Tuhan lebih baik lagi. Aku eronak. Tuhan kasih. Ada tiba-tiba ada orang, Mbak, tukuan Mbak beras. Cuman dijual berapa? 5 kilo cuman 40. Loh, padahal di pasar 15.000 saya beli. Itu cuman 40. Minyak goreng. Jadi saya punya stok, tapi keluar duit nggak banyak gitu. Itulah cara Tuhan bekerja. Ya ketepaan memang boleh butuh yang ngedole pasti murah lah. Lu nggak bisa begitu. Itu pasti Tuhan yang bawa orang itu. Dengan keadaan keuangan kita yang nggak banyak. Kita bisa membeli beras 5 kilo sudah berapa hari bisa dipakai. Itulah setiap kita yang bisa mensyukuri kebaikan Tuhan, kita nggak akan pernah merasa terbeban berat. Hidup kita akan selalu tertawa, tersenyum, karena kita tahu bahwa Bapakku itu yang berjanji memelihara. Makanya saya nggak pernah takut bayar listrik saya ini ya lumayan loh ya 550. Banyak juga, air itu sampai 300. Tadinya wifi saya yang bayar ya, sekarang saya enggak mau. Kalau enggak wifi-an enggak popo, terserah kalau enggak usah wifi-an. Aku mending duitku tak tukokno paket tak gawe dhewe, aku bilang gitu. Akhirnya Bram yang urunan, ini 50-50 gitu. Nah wes aku bebas kan, masa semua aku gitu. Kan enak, dia duitnya gajian dipakai sendiri, kebutuhan sehari-hari sembarang ke aku. Bukan aku ndak apa ya, tapi mereka kan akhirnya nggak tanggung jawab gitu loh. Segala yang kita lakukan menjadi sia-sia jika Tuhan tidak berkarya dalam hidup kita. Kita baru dapat membangun rumah atau keluarga itu karena campur tangan Tuhan. Kembali saya kalau ngomong soal contoh itu saya sendiri. Karena saya ini contoh apa aja ada gitu. Tuhan sudah bawa saya itu untuk sama Tuhan itu melakukan semua itu sama Tuhan itu apapun, tentang sakit penyakit, tentang kekurangan, sampai nggak bisa beli LPG masak pakai kayu bakar, sampai apa aja saya tuh pernah melakukan, pernah saya tuh menghadapi semua itu. Apa yang kita apa yang Tuhan izinkan terhadap kita, itu lakukan dengan sukacita. Jangan pernah bersungut-sungut, Tuhan aku wis ngene, itu bersungut-sungut. Tapi terima aja, lakukan dengan sukacita. Itu akan membawa kita itu, Tuhan itu senang gitu. Kalau kita dihadapkan apa aja tapi kita dengan sukacita, kita itu menerima. Kita tetap waktunya melayani, kita melayani, gak ono alasan aku lagi bergumul. Ya bergumul tetap kita pelayanan ya kita lakukan, apa yang menjadi bagian kita tetap kerjakan. Kecuali kalau memang kita sakit sampai mumet, umpama kita tidak bisa datang, itu lain lagi. Atau kita waktu ada di luar kota atau apa, kita jauh.
Tapi kalau cuman bergumul kan bergumul itu enggak sendiri, kita bergumul itu kan sama Tuhan. Jadi apa yang harus kita takutkan? Kecuali kalau kita tuh bergumul sendiri ya, kita dengan kekuatan sendiri, dengan cara kita sendiri. Mungkin ya itu enggak bisa udah, enggak iso, aku enggak iso fokus, aku enggak iso melayani. Apa meneh aku dongkon nyampekno firman nge, wong aku lagi ono pergumulan, lagi ono masalah kok nyampekno firman. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang harus memberitakan kebenaran firman Tuhan, apapun keadaan kita, Tuhan akan mampukan kita untuk kita menjadi saksi. Tuhan akan mampukan kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Walaupun keadaan kita lebih dari orang itu. Pergumulannya. Saya waktu sama teman dia majelis ya gitu. Saya dalam keadaan juga lagi bergumul, tapi karena saya lihat dia itu kok mukanya lebih menyedihkan gitu. Saya berikan waktu, saya dengarkan terus saya nyampein apa yang bertentangan dengan firman Tuhan, saya ingatkan. Bisa gitu. Kalau kita tidak fokus pada masalah kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi kalau kita fokus dalam masalah kita nggak bisa. Gak iso aku berdoa, aku gak tenang. Makanya di Alkitab dikatakan, tenanglah supaya kamu bisa berdoa. Aku gak iso berdoa karena aku gak tenang. Tapi kita harus belajar. Kita belajar untuk hati kita bisa tenang, sehingga kita bisa datang kepada Tuhan. Kita baca dalam Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bukan kita datang pada Tuhan, kita berdoa, Tuhan kapan kok jawab Tuhan? Wis suwi lho Tuhan. Tetapi kalau kita datang dengan hati yang bersyukur, terima kasih Tuhan setiap keadaan ini, aku kau mampukan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatirkan apapun keadaanmu. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Ngomong wae Tuhan, terima kasih. Ngomong wae nang Bapak. Bapak itu seneng mendengar apa kita ngobrol. Kita tuh sebenarnya ngomong sama Tuhan tuh nggak perlu ke kamar dikunci, nggak perlu. Mau ngomong-ngomong aja. Enggak pakai harus di mana, enggak. Makanya setiap waktu ngomong ambek Tuhan. Enggak tahu itu pas kita di kendaraan, kita bisa ngobrol. Bapak, aku harus gimana ya, Pak? Aku menghadapi gini. Tolong aku, Pak. Ngomong. Kalau kita nggak punya iman, terus kita ngomong dewe, itu kita menertawakan loh. Karena nggak ada iman. Apa ngomong dewe? Tapi kalau kita ngomong itu karena iman, itu berhadapan-hadapan dengan Bapak, dengan Tuhan loh. Kita ngomong itu, kita nggak ngomong sendiri. Karena Bapak itu roh. Makanya jangan kita itu, waktu kita untuk ngomel jangan. Waktu kita berikan dengan ucapan syukur.
Ucapan syukur itulah yang membuat kita itu melihat jalan keluar. Ucapan syukur itulah kita bisa mendengar Tuhan ngomong. Waktu saya anaknya Yoni itu, ibunya itu melahirkan, dia itu sudah kayak gimana ya. Terus saya berdoa di situ, itu ada orang yang pakai jilbab gitu. Saya tidak ngurus, saya berdoa, saya memuji Tuhan. Saya berdoa. Enggak lama bisa melahirkan. Itu lama itu, enggak bisa sampai sampai akhirnya dia itu matanya ini kayak mungkin ngejennya itu ya. Jadi kayak matanya itu kayak kabur gitu setelah melahirkan itu. Tapi itu sudah ini kalau enggak bisa melahirkan, ketubannya sudah banyak yang keluar, dia harus dioperasi. Aduh, gimana Mbak harus berdoa. Jadi aku naik, kan enggak boleh naik semua. Aku seorang dua tok, saya naik sana. Saya berdoa. Ada orang itu lihat-lihat saya enggak ngurus. Aku memuji Tuhan. Setelah itu saya disuruh ngambil turun, balik lagi sudah melahirkan anaknya laki-laki. Itulah. Kalau kita dalam keadaan apapun ya, kita jangan panik. Kita harus tenang, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan akan menguasai hati kita yang bergemuruh, yang merasa kita menghadapi itu takut, khawatir. Itu Tuhan akan. Makanya kita belajar untuk benar-benar percaya tanpa sedikit pun kekhawatiran. Dan saya belajar. Apapun keadaan saya. Dalam Raja-Raja 2 ya, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan, apa yang menjadi kewajiban kita? Kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju. Lakukan apa menjadi kewajibanmu, apa yang menjadi peraturan-peraturan di dalam Alkitab ini, apa yang tidak boleh kamu lakukan, apa yang harus kamu lakukan. Hukum-hukumnya Tuhan. Mengasihi, mengampuni, itu. Supaya apa? Supaya kita beruntung dalam segala yang kita lakukan, dalam segala yang mau kita tuju. Tuhan menyertai apa yang kita lakukan karena kita benar di hadapannya. Kita melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi Tuhan itu memberkati setiap apa yang kita kerjakan, itu Tuhan memberkati. Tapi kalau kita mengerjakannya dengan selonang-selonong, banyak kan gagal. Banyak kan tidak sesuai yang kita harapkan. Sebentar, 1 Yohanes ya, 1 Yohanes 14. 1 Yohanes 4 sih. Bukan. Tutup. Tadi itu saya itu mulai kemarin mempersiapkan ini sama sekali itu ndak ada satu aja loh Tuhan apa sih sampai siang sampai saya ndak bisa tidur. Akhirnya saya masuk kamar, saya berdoa, saya pujian penyembahan Tuhan apa yang menjadi isi hatimu gitu loh. Cuman Tuhan satu kayak jangan takut, jangan khawatir.
Karena memang ya benar ya. Karena apa Tuhan katakan itu semua kan, jangan takut, jangan khawatir. Itu apa namanya sedang di untuk menguatkan anak-anak Tuhan gitu loh. Karena keadaan inilah. Saya itu ke pasar itu jam 7 itu kan biasanya rame ya. Saya sepeda motor saya tidak bisa masuk. Itu jam 7 itu saya bisa masuk naik motor. Saking sepinya. Saya itu sampai Tuhan kasihan Tuhan. Orang-orang ini jual sepi. Itulah keadaan sekarang. Kita jangan ngikuti keadaan itu. Kita akan bisa putus asa, kita bisa bunuh diri. Bersyukurlah. Tuhan akan kirimkan orang-orang untuk menolong kita. Jangan pernah takut. Terus beri waktu sama Tuhan untuk menyembah, bersyukur terus. Karena itu yang Tuhan mau, bersyukurlah. Jangan takut, jangan khawatir. Di mana ini di Alkitab ini ya ada banyak apa namanya ayat-ayat untuk jangan takut. Ini saya sudah catat gitu. Tapi kok cek akeh ya Tuhan aku ki ngono. Bukankah telah ya Yosua 1 ya. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jangan kecut. Kecut itu meringis-meringis. Kecut mercing ngono wiling mah. Ayo kita minta Tuhan damai sejahtera itu penuh di dalam hati kita. Supaya kita itu bisa bersukacita terus gitu loh. Kalau kita bersukacita, itu kita bisa menghadapi apapun, bisa menghadapi. Karena saya kalau sudah gitu, itu Tuhan itu kayak ngomong, saya itu diomongin banyak. Makanya saya itu apa ya? Saya itu pingin gitu. Makanya saya kadang itu terlalu over gitu ya. Bukan berarti saya itu kayak nggak bisa, imanmu nggak sama dengan imanku. Kadang orang bilang kayak gitu ya. Iya. Cuman saya itu ayo cobaan gitu. Supaya kamu itu nggak ketakutan, kamu bisa terus hidupmu itu nggak terfokus ke dalam masalah. Saya tuh pengen gitu. Kalau saya ngomong sama teman dia curhat, saya tuh pengen ayolah cobaan. Apa sih nyoba itu? Ojo dengan kekuatanmu. Cuman kadang ya gitu. Saya akhirnya diem. Jawabannya tetap gak iso, Mbak. Sampean gak ngalami anu. Loh, batinku. Kalau aku mau cerita, menghadapi aku mau dibunuh suami ya pernah, menghadapi anak sudah nggak bernafas itu ya pernah, anakku hilang itu ya pernah, anakku sakit panasnya sampai 40 lebih, aku ya pernah menghadapi. Jadi Tuhan itu membawa saya saat saya bertobat, Tuhan itu membawa pengalaman itu sama Tuhan banyak sekali. Makanya saya kalau nyampaikan firman itu saya sendiri yang saya pakai contoh. Karena apa? Bisa gitu loh. Gak bisa ngomong, gak bisa, enggak bisa. Karena kita punya Tuhan yang sama gitu loh. Kita punya Tuhan yang sama. Masa kalau kita punya Tuhan yang sama, tapi Tuhan itu memperlakukan gak sama, berarti kan Tuhan itu gak adil. Tuhan tuh memperlakukan kita itu sama. Cuman menerimanya itu loh. Saat kita menerima keadaan, menerima masalah apapun, itu setiap orang lain dalam menyikapi, dalam menghadapi itu lain. Ada yang enak berdoa wis langsung dijawab loh. Iya. Iman kita sampai di mana imanmu? Imanku sampai di mana? Kalau iman kita itu benar-benar sama Tuhan, kita nggak pernah takut kok. Kita
kita jalan itu tenang, nggak khawatir. Percaya sepenuhnya. Sebab Tuhan kita itu yang apa? Banyak loh, jadi ini saya catat tapi enggak usah semua lah. Kayak ini yang terakhir ini, Lukas 12 ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Makanya jangan takut dan jangan khawatir. Sebab rancangan Tuhan itu rancangan yang kok kau ya? Apa tadi? Yeremia ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Anak-anak Tuhan itu sudah diberikan sama Tuhan itu pengharapan. Orang-orang di sana itu enggak punya pengharapan. Orang kalau sudah enggak punya pengharapan, mati ya wis daripada kalau enggak di pengharapan. Kita yang anak-anak Tuhan itu jangan pernah kita enggak punya pengharapan. Pengharapan kita itu pada Tuhan. Tuhan yang melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan itu Tuhan yang melakukan. Apa yang mustahil buat kita kerjakan, Tuhan yang membuat kita itu bisa mengerjakan. Kenapa kita harus takut? Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Kuasa untuk mengalahkan setan-setan, kuasa untuk mengalahkan sakit penyakit. Kita sudah diberikan kuasa, diberikan senjata. Kalau itu enggak kita pakai dan kuasa itu enggak kita praktekkan, enggak terjadi apa-apa. Biar kita punya kuasa. Ada ini yang kerasukan. Loh, kita sudah diberikan kuasa, enggak mau, takut. Itu kan mempermalukan Tuhan. Loh, jarine wong Kristen duwe kuasa. Ana wong kerasukan ngono kok lari. Itulah. Tapi ya itu tadi ada syaratnya, kalau kita memang harus kita mau memiliki kuasa Tuhan dalam hidup kita, ya kita harus hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenarannya. Itulah yang bisa kita klaim. Kita bisa menghardik kalau kita punya kuasa. Tapi kalau hidup kita masih tetap seperti orang-orang dunia, ya iblis justru yang ngejek kamu. Siapa kamu? Ngusir-ngusir aku, siapa kamu? Makanya kita harus benar-benar menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang mempraktekkan firman Tuhan. Muridnya Tuhan Yesus itu enggak ada yang enggak punya kuasa, semua punya kuasa. Dia praktekkan gitu. Tapi ayolah jemaat Sofkana ini. Ayo kita belajar untuk mempraktekkan kuasa Tuhan. Kita belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita disuruh bersyukur. Sebab itulah yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki
supaya hidup kita itu bisa penuh damai sejahtera, sukacita, tidak takut menghadapi apapun. Terima kasih, itulah firman Tuhan.